Jokowi menegaskan dukungan dua periode kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden yang juga putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan Jokowi saat dimintai pendapat mengenai peluang Gibran menjadi calon presiden pada pemilu berikutnya. Nama Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut menjadi kompetitor kuat dalam Pilpres 2029. Menanggapi hal ini, Jokowi menegaskan dukungannya agar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kepemimpinan untuk periode kedua. Jokowi pun menyebut tidak ada niat mendorong Gibran maju sebagai calon presiden, namun tetap bersama Prabowo sebagai wakil presiden. Gibran disebut potensial jadi capres 2029. Tanggapan Pak Jokowi? Kan sudah saya sampaikan, Prabowo Gibran 2 periode, sudah. Pemirsa, dipastikan tidak ada unsur pidana. Polisi menghentikan penyelidikan kematian selebgram Lula Lava. Namun polisi membeberkan temuan barang bukti tabung whipping atau nitrous oxide di kamar apartemen Lula. Polisi menyatakan menghentikan proses penyidikan kematian selebgram Lula Lava. Polisi menegaskan tidak ada unsur pidana dalam kematian Lula. Sementara penyebab kematian Lula adalah karena henti nafas. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut terkait henti nafas Lula. Terlebih keluarga Lula menolak melakukan otopsi. Polisi juga membeberkan sejumlah barang bukti yang ditemukan di kamar Lula. Di antaranya obat-obatan dari rumah sakit, vape beserta cairannya, dan tabung whipping N20 atau nitrous oxide. Juga terima kasih kepada keluarga terdekat dari saudari LL yang mau dilaksanakan pengecekan tes DNA. Karena di sini kami melihat ada barang-barang yang disentuh, dibawa oleh saudari LL yang kita pastikan bahwa barang-barang itu memang milik dari saudari LL. Jadi kita mendapatkan DNA pembanding dari keluarga terdekat. Lanjut. Ya, di sini ada barang-barang bukti yang tadi kita lihat. Salah satunya adalah tabung pink. Nah, tabung pink ini akan menjadi banyak polemik di masyarakat. Apa isi kandungan tabung pink itu? Nanti dari pihak laboratorium forensik yang akan menjelaskan lebih lanjut apa isi kandungan dari tabung pink tersebut. Sementara itu kekasih Lula yakni musisi Reza Arab datang ke lokasi setelah mendapatkan kabar Lula tak sadarkan diri. Reza yang datang bersama dokter pribadi berupaya memberi bantuan medis dan memastikan kondisi Lula. Adapun temuan darah di kasur Lula merupakan darah menstruasi Lula yang sudah ada sebelum Lula ditemukan meninggal dunia. Sebelumnya, Lula Lava ditemukan tak bernyawa di kamar apartemennya di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Jumat malam 23 Januari 2026 lalu. Jenazah Lula kemudian dimakamkan di TPU Rawaterate, Jakarta Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasubdit Narkoba menyebut penggunaan nitrogen oksida atau N2O untuk hiburan termasuk penyalahgunaan obat. Barreskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Narkoba terus berkoordinasi dengan Kemenkes dan BPOM guna menyusun penindakan hukum terhadap produksi, peredaran, penyalahgunaan nitrogen oksida. Pemahaman penggunaan gas N2O dalam tabung whipping sering disalahpahami. Seperti aman karena digunakan di dunia medis, tidak menyebabkan ketergantungan, atau efeknya singkat sehingga tidak berbahaya. Pemahaman tersebut keliru dan berisiko tinggi dikarenakan penggunaan gas NO2 dapat menimbulkan risiko terhadap tubuh seperti hipoksia, kemudian ropati, kemudian frostbite, kemudian defisiensi vitamin B12 dan lain-lain. Barreskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Narkoba terus melakukan komunikasi secara intensif dengan instansi terkait yaitu Kemenkes, kemudian Badan POM untuk menyusun formulasi penindakan hukum yang tepat terhadap produksi,
peredaran dan penyalahgunaan nitrogen oksida atau N2O, sehingga penerapan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Ratusan warga perumahan Puri Nirwana Residence di Kabupaten Jawa Barat mendatangi kantor pengembang perumahan. Unjuk rasa menuntut atas persoalan banjir yang terus melanda kawasan perumahan mereka. Ratusan warga perumahan Puri Nirwana Residen yang berada di Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berunjuk rasa di depan kantor pengembang. Mereka mendesak pihak pengembang agar segera mengambil langkah untuk mengatasi persoalan banjir yang terjadi setiap datang musim penghujan. Dengan membawa galon dan panci penggorengan, sejumlah ibu rumah tangga menyampaikan aspirasi dan berorasi di depan kantor pengembang, meminta pihak pengembang bertanggung jawab. Jangankan solusi, kita banjir 2 minggu aja, bantuan pun tidak ada, sedikit pun, sepeser pun tidak ada bantuan apapun. Akses kita tertutup, nggak bisa sekolah, anak-anak udah izin, banyak sekali izinnya. Mengakui kesalahannya sih, saya rasa tidak ya, karena dampak banjir bukan cuma di kita, di perumahan lain sama ada. Buktinya sekarang saya lagi koordinasi dengan pihak Pemkab, minta perahu karet atau apa, itu lagi full semua katanya untuk perumahan yang berdampak banjir di luar juga ada. Tapi Warga berharap kepada pihak pengembang segera memperbaiki drainase, memperbanyak pompa air, dan maksimalkan fungsi danau agar tidak terjadi lagi banjir di perumahan mereka. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didin Junaidi dan Yusuf Herdiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga berkendara mobil dalam keadaan mabuk, seorang oknum polisi menjadi pelaku tabrak lari di Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pelaku berhasil ditangkap warga usai mobil Brio kuningnya terperosok selokan sedalam 2 meter. Seorang pengemudi mobil digiring dan nyaris dihakimi massa karena menabrak sejumlah pengendara motor dan pejalan kaki di Rengas Dengklok Selatan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Usai menabrak, pelaku berupaya kabur dan dikejar warga. Pelaku akhirnya tertangkap setelah mobilnya kendarai kehilangan kendali hingga akhirnya terperosok ke selokan sedalam 2 meter. Saat diperiksa, pelaku mengaku merupakan oknum anggota Polri dan diduga berkendara dalam kondisi mabuk. Saya lihat dari arah Boswa, mobil kenceng terus. Nah, di posisi di depan rumah, di depan warung itu posisi banjir. Nah, airnya itu masuk ke rumah warga, sama pemini saya pun langsung ikut bergoyang, Pak, kena ombakan mobil. Nah, di depan ada yang parkir. Orang-orang berhentiin, malah dia kenceng terus. Dia lari ke sini. Langsung pas saya lihat, mobil langsung nyebur ke sini, Pak. Begitu, katanya sih info dari orang kaum ada yang kena. Katanya nyenggol orang. Dia takutnya ketahuan apa gimana, takut sama masyarakat, mungkin dia lari, Pak, gitu, Pak. Pelaku kini telah diserahkan ke Polsek Rengas Dengklok untuk diperiksa. Sementara korban tabrak lari mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit terdekat. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.